Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memanfaatkan waktu kita berapa menit ke depan untuk mengulang-ulang atau mengingat-ingat kembali beberapa pandangan ulama kita, baik dari salaf ataupun khalaf, terutama yang berkenaan dengan tafwid atau takwil yang belakangan ini banyak dibahas di media-media sosial. Apa yang saya sampaikan ini tidak bermaksud untuk merubah pendirian siapapun atau untuk mengajak siapapun. Ini hanya kontribusi pemikiran saja yang saya ketahui sedikit banyaknya, dan tentu waktu yang singkat ini tidak mungkin dapat mengurai secara detail hal-hal yang berkenaan dengan tariqah tafwid atau tariqah takwil. Yang kedua, kajian ini sangat luas pembahasannya di dalam ilmu kalam. Sebenarnya mengkaji tentang tafwid dan takwil tidak cukup hanya dengan membaca satu atau dua buku, karena banyak aspek-aspek yang tidak bisa kita abaikan. Baik itu sifatnya kelompok tertentu, ataupun masa-masa tertentu, bahkan tokoh tertentu yang secara langsung membahas atau terlibat dalam kajian tafwid dan takwil ini. Kita mengenal bahwa ulama-ulama salaf kita menggunakan metode tafwid. Tafwid dari fawwada yufawwidu tafwidan. Artinya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maksud atau makna tertentu dari sebuah nas, terutama ayat suci Al-Qur'an. Sementara takwil itu juga metode yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita, yang kedua-dua metode tersebut, baik itu tafwid atau takwil, tujuannya adalah tanzih. Kita sebutlah umpamanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang kepada tafwid. Tapi bukan berarti mereka tidak mengetahui makna dari ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat yang beredar di tengah-tengah mereka. Mereka sangat paham. Mereka itu adalah binaan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin kita mengira bahwa mereka tidak mengetahui makna dari nas-nas Al-Qur'an atau ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Akan tetapi mereka menyerahkan di balik pengetahuan mereka yang sesungguhnya, yang sebenarnya tentang pemahaman ayat tersebut, ayat-ayat mutasyabihat. Yang kita maksudkan di sini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Di balik pemahaman mereka yang sangat komprehensif tentang makna ayat tersebut, mereka tetap menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafwidnya mereka itu bukan tajhilan, bukan karena tidak tahu. Sementara yang melakukan takwil yang mereka lakukan juga bukan ta'tilan, bukan mengabaikan nas. Karena ada sebahagian orang yang menduga bahwa yang melakukan takwil itu mu'attil katanya. Itu ilmu dari mana itu? Orang yang melakukan takwil, mereka tidak melakukan ta'til. Umpamanya lah, kita ambil contoh tentang ayat istiwa. Tidak ada seorang pun ulama yang menolak istiwa tersebut. Baik yang melakukan tafwid ataupun yang melakukan takwil, semuanya menerima istiwa. Kenapa? Karena itu termaktub di dalam ayat suci Al-Quran. Tidak ada seorang pun ulama yang menolak
nuzul dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Nah, turun atau nuzul itu juga tentang hadis-hadis sifat. Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh, mazhab Asy'ari itu mu'attil, mazhab Asy'ari itu menolak, mengabaikan nas, itu bohong. Itu dusta atas nama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi baik tafwid bukan karena tajhil ataupun takwil, bukan karena ta'til. Tapi kedua-dua cara itu tujuannya sama. Apa tujuannya? Tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang maha sempurna. Sebenarnya saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, kalau kita ingin mengacu kepada Al-Qur'an, cara untuk keluar dari masalah tersebut sudah ada. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau kitab. Di antara kitab tersebut ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Yang muhkamat itu adalah ummul kitab, ibunya kitab. Wa ukharu mutasyabihat, ada beberapa yang lain yang mutasyabihat. Apa yang dimaksud dengan ummul kitab? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, asluhu alladhi yurja'u ilaihi indal istibah. Artinya yang dimaksud dengan ummul kitab itu adalah asal, di mana ketika ada keraguan itu dikembalikan kepada ummul kitab itu. Nah, di dalam Al-Qur'an yang paling banyak itu bukan mutasyabihat. Yang paling banyak itu adalah muhkamat. Artinya ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Tidak mengandung penafsiran-penafsiran yang banyak. Tapi yang sedikit itu adalah mutasyabihat. Nah, permasalahan kita belakangan ini bahwa kita hanyut dalam mutasyabihat. Tidak mau mengembalikan mutasyabihat itu kepada muhkamat. Semestinya, kalau ada ayat-ayat mutasyabihat, umpamanya yadullah fauqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka, wa yabqa kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah, yang oleh sebagian ulama itu ditakwil dengan illa mulkahu, kerajaannya, singgasananya, kekuasaannya, itu yang tidak akan pernah binasa. Kalau ayat-ayat mutasyabihat tadi kita kembalikan kepada muhkamat, maka selesai pembahasan kita. Karena satu ayat Al-Quran, seperti dalam video saya dalam kajian yang telah berlalu tentang Al-Quran saja tidak cukup, atau slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya sudah menyampaikan bahwa memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan satu ayat saja. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala atau di dalam Al-Quran sudah dinyatakan ini ada ayat muhkamat yang ummul kitab. Dan ini ada yang mutasyabihat wa ukhar, seakan-akan ukhar itu seakan-akan ingin menyampaikan sedikit yang mutasyabihat. Maka cara berdasarkan Al-Quran, maka caranya kembalikan yang mutasyabihat itu kepada yang muhkamat. Apa contohnya? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Bagaimana cara mengembalikannya? Kembalikan kepada yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa dengan apapun. Syai'un itu isim nakira fi siyakin nafi yufidul umum. Isim nakira yang berada dalam konteks nafi. Maka apa? Yufidul umum. Tidak ada serupa dengan apapun. Dan tidak ada apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang meyakini tafwid, bukan berarti dia tidak tahu maknanya.
Tapi dia tahu maknanya, hanya saja dia pun tidak meyakini bahwa makna tersebut yang dimaksudkan. Makanya dia serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang meyakini ta'wil, dia menerimanya, menerima ayat tersebut, menerima hadis sifat tersebut, hanya saja mereka dalam rangka untuk mensucikan Allah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam akidah masyarakat kita, maka dilakukanlah ta'wil. Yang sebenarnya kalau kita mau jujur, antara tafwid dengan ta'wil itu ada sorfun di sana, ada pengalihan dari yang sesungguhnya. Jadi bukan tajhil ataupun ta'til. Intinya, saudara-saudari sekalian, di dalam Al-Quran sudah ada metodenya. Kembalikan yang mutasyabihat itu kepada yang muhkamat. Maka kajian-kajian kita akan lebih berguna daripada saling menuding, saling memburuk-burukkan, mengklaim bahwa akidah Asy'ari tidak benar, membentur-benturkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Asy'ari. Nah, ini penting saya sampaikan. Ada sebahagian orang yang hampir-hampir saja membenturkan antara, bukan hampir-hampir saja, memang ingin membenturkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Asy'ari. Padahal mereka dalam jarak yang tidak sama, dalam waktu yang tidak sama. Apa katanya? Fikihnya fikih Syafi'i, tapi akidahnya kenapa tidak mengikut akidah Imam Syafi'i? Kenapa mengikut akidah Asy'ari? Seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa akidah Imam Syafi'i tidak sama dengan akidah Imam Asy'ari. Maka dibentur-benturkanlah. Nah, yang menjadi korbannya siapa? Orang awam. Masyarakat-masyarakat umum. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah tersebut, mari kita perhatikan kitab Sahih Bukhari ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis di Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqaltu naqati bil bab. Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya tambatkan, saya ikatkan onta saya di pintu. Fa atahu nasun min Bani Tamim. Datang sekelompok orang dari Bani Tamim, faqala, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iqbalul busra ya Bani Tamim. Terima berita gembira wahai Bani Tamim. Qalu qad basyartana fa'atina. Apa kata Bani Tamim? Mereka menolak itu. Engkau sudah memberikan berita gembira kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atina, berikan kepada kami. Maksudnya yang lain ajalah. Itu. Artinya mereka menolak, itu intinya. Thumma dakhala alaihi nasun min ahli Yaman. Kemudian datang lagi sekelompok orang dari penduduk Yaman. Faqala iqbilul busra ya ahlal Yaman. Iqbalul busra ya ahlal Yaman. An lam yaqbalha Banu Tamim. Terima berita gembira ini wahai penduduk Yaman, karena orang Bani Tamim tidak mau menerimanya. Qalu, apa kata pendatang dari Yaman itu? Qad qabilna ya Rasulullah. Kami sudah terima wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, dan mereka lantas berkata, ji'na nas'aluka an hadzal amri. Kami datang menanyakan tentang masalah ini. Yang dimaksud dengan masalah ini adalah tentang awal penciptaan. Qala, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan aras Allah Subhanahu wa taala atas air, di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah menuliskan segala sesuatu di Lauh Al-Mahfuz. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya hadis ini masih ada lanjutannya. Di antara penjelasan yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, apa kata Ibnu Hajar? Wastanbata ba'duhum min su'alil asy'ariyyin an hadhihi al-qissah
annal kalama fi usulid dini wa huduthil alami mustamirrani fi dhurriyyatihim hatta dhahara dhalika minhum fi Abi Al-Hasan Al-Asy'ari. Asyara ila dhalika Ibnu Asakir. Dari hadis itu, artinya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, terima berita gembira, wahai penduduk Yaman. Rasulullah memberikan berita gembira untuk penduduk Yaman yang mendatangi. Dan penduduk Yaman yang datang tersebut adalah dari Bani Asy'ariyin. Sebagian ulama menggali berdasarkan hadis tersebut, apa yang mereka gali dari kisah itu, bahwa pembicaraan tentang usuluddin dan masalah baharunya alam itu akan berkelanjutan pada keturunan-keturunan mereka, hatta dhahara dzalika minhum fi Abil Hasan Al-Asy'ari. Bahkan sampai itu muncul di antara keturunan-keturunan mereka itu pada diri Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan pendapat itu diisyaratkan oleh Ibnu Asakir. Jadi sebenarnya kabilah Asy'ari, Bani Asy'ariyun itu, atau yang dari Yaman tadi, yang dimaksudkan di dalam kitab ini adalah dari kabilah atau Bani Asy'ariyin. Mereka sudah mendapat pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji busra itu salah satunya, kalau kalian jalankan, kalau kalian amalkan, kalian dapat surga. Itu maksud busra itu, salah satunya. Nah, kemudian kembali kepada yang tadi, ini intinya apa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari termasuk dari keturunan yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini atau berdasarkan hadis ini. Hadis ini diulang kembali oleh Imam Bukhari di kitab Al-Maghazi. Silakan dirujuk. Yang saya bacakan tadi ada di kitab Bad'ul Khalqi, Kitab Bad'il Khalqi. Awal mula penciptaan. Nah, kembali kepada yang tadi. Apakah benar orang yang berakidah Imam Syafi'i, lalu orang yang berfikih Syafi'i, akidahnya ndak Syafi'i, kenapa mengambil akidah Asy'ari? Apakah pernyataan itu benar? Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan itu tidak benar. Itu tanda mereka tidak mengetahui sejarah. Sebaiknya ungkapan-ungkapan seperti itu tidak usah disampaikan kepada orang banyak. Itu hal-hal yang sudah habis dibahas oleh ulama-ulama kita. Kalau ingin dijawab juga, maka sebenarnya mudah untuk menjawabnya. Yang pertama, Imam Syafi'i. Kenapa kita mengambil fikih Imam Syafi'i? Karena yang mutawatir, yang populer, yang kita terima dari Imam Syafi'i, itu karya-karya beliau tentang fikih dan usul fikih. Itu yang pertama. Tentang fikih dan usul fikih. Kita mengenal ada kitab Kita mengenal ada kitab Ar-Risalah. Ada Musnad Imam Syafi'i, walaupun itu ditulis oleh murid-murid beliau, tapi yang kita terima secara bersanad, jelas, diriwayatkan oleh beberapa orang, bahkan dari murid-murid Imam Syafi'i dan sampai kepada guru-guru kita, adalah tentang fikih dan usul fikih. Kita tidak mendapatkan yang tersusun secara ilmiah, seperti atau Ar-Risalah. Imam Syafi'i mengarang tentang akidah. Jadi sekali lagi, itu salah satu penyebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara akidah Imam Syafi'i dan akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena salah seorang guru dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Abu Yahya As-Saji Al-Basri. Dan beliau adalah termasuk a'immatul hadis, para imam-imam yang menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengambil mazhab ahli hadis. Dan untuk kita ketahui, Imam As-Saji tadi berguru kepada Imam Al-Muzani dan Imam Rabi'. Imam Al-Muzani dan Imam Rabi' adalah dua orang murid Imam Syafi'i. Imam Muzani dan Rabi' Al-Muradi itu dua orang murid Imam Syafi'i. Kepada merekalah Imam As-Saji ini berguru. Imam Asy'ari mengambil dari Imam As-Saji. Kalaulah ada hal-hal yang berkenaan dengan masalah akidah
yang tidak disetujui oleh Imam Asy'ari, tentu dia akan menyampaikan itu. Tapi tidak kita temukan bahwa Imam Asy'ari mengkritik akidah Imam As-Saji. Sementara Imam As-Saji mengambil ilmunya dari Al-Muzani dan Rabi' Muradi. Imam Muzani dengan Imam Rabi' mengambil ilmunya dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah muhaddis. Beliau ahli hadis, beliau ahli akidah yang menjalankan fikih Syafi'i. Nah, kenapa kita pilih Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Karena beliau menyusun secara sistematis hal-hal yang berkenaan dengan ilmu-ilmu akidah. Jadi, sebenarnya saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, waktu yang singkat ini tentu tidak cukup untuk menguraikan hal-hal tersebut, tapi setidak-tidaknya kita dapat menyimpulkan apa yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, metode tafwid dan metode takwil, kedua-duanya itu adalah metode ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang berani mengatakan bahwa yang mentakwil itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sama saja artinya kita mengeluarkan 2/3 lebih orang di atas dunia ini dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah waliyadzubillah. Baik itu tafwid ataupun takwil, besar pengaruhnya kondisi kehidupan ketika itu, baik politik, sosial, kemasyarakatan, dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya apa? Kedua-duanya bertujuan untuk tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan yang mutasyabihat itu kepada yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Yang muhkamat itulah yang menjadi rujukan, ibu dari ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, Al-Quran, yang kita yakini itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, marilah kita bijak menggunakan media sosial ini. Kita jadikan ini sarana untuk memupuk ukhuwah kita, bukan untuk menjatuhkan saudara-saudari kita, bukan untuk mengklaim bahwa kita yang paling benar, orang lain masuk neraka, bukan untuk menuduh saudara-saudara kita ahli bid'ah, padahal kita satu kiblat, satu keyakinan. Hal-hal yang bersifat khilafiyah, kita boleh bertoleransi di sana. Tapi hal-hal yang sifatnya usuliyah, yang kita tidak boleh mempertentangkannya sama sekali, maka kita harus meyakinkan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi, tidak bermaksud untuk merubah pendirian siapapun, tapi ini hanya untuk tambahan saja, tambahan dari sedikit yang saya ketahui, setidak-tidaknya membantu untuk menjadi jawaban bagi saudara-saudari kita kenapa mengambil mazhab Imam Asy'ari dalam akidah dan fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.